Namaku Sutrisno. Aku bukan orang penting, bukan pula orang yang pernah diingat dunia. Aku hanya petani desa yang hidup dari tanah yang kadang memberi, lebih sering mengambil. Jika kau melihatku berjalan di pematang sawah dengan kaki berlumpur dan baju lusuh, kau mungkin tak akan menoleh dua kali. Hidupku sesederhana itu, atau setidaknya dulu aku mengira begitu. Aku tinggal di sebuah desa kecil yang tiap pagi diselimuti kabut tipis. Kabut tipis berwarna pucat keperakan selalu menyelimuti desa itu setiap pagi, menggantung rendah di atas tanah, merayap di antara pepohonan, dan menempel pada atap-atap rumah seolah tanahnya menyimpan rahasia tua yang tidak ingin dibuka siapapun. Sutrisno melangkah perlahan di pematang sawah yang sempit dan lembab. Telapak kaki telanjangnya menyentuh lumpur dingin, sementara pikirannya kosong seperti langit pucat tanpa burung. Tanah yang ia garap bertahun-tahun, tanah yang pernah ia harapkan menjadi sumber kehidupan, kini tidak lagi memberinya harapan sedikit pun. Padi-padi yang ia tanam sering mati sebelum berbuah, batangnya menguning lemah, dan hujan datang bukan sebagai berkah, melainkan seperti ejekan yang turun terlambat atau terlalu deras. Ia berhenti dan menatap rumah bambunya dari kejauhan. Pandangannya lama dan hampa. Rumah itu kecil, reyot, dindingnya retak dan anyamannya mulai terlepas, berdiri miring seperti orang sakit yang dipaksa tetap berdiri walau tubuhnya tak sanggup. Di dalam rumah itu ada Rukmini, istrinya, yang selalu menunggu dengan wajah tenang tanpa keluhan. Rukmini tidak pernah menuntut apapun dari hidup, tidak pernah meminta lebih dari apa yang mereka miliki. Ia menerima lapar yang menusuk perut dan dingin malam yang menggigit tulang dengan senyum tipis yang lembut. Kesabaran itu justru membuat dada Sutrisno terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat menekan jantungnya. Setiap malam Sutrisno tidur dengan mata terbuka, menatap atap bambu yang menghitam oleh asap lampu minyak yang menahun. Suara jangkrik terdengar seperti bisikan ejekan yang panjang dan tidak pernah berhenti memenuhi ruang sunyi. Doa-doanya terasa berat, seolah terbuat dari batu dan jatuh sebelum sempat sampai ke langit. Ia mulai merasa sendirian meski tidur di samping istrinya yang bernapas pelan. Rasa gagal perlahan menggerogoti harga dirinya seperti rayap memakan kayu dari dalam. Ia merasa tidak pantas menjadi kepala keluarga, merasa dirinya hanya bayangan laki-laki yang seharusnya. Dari rasa gagal itu tumbuh keputusasaan yang sunyi, pekat, dan dingin. Keputusasaan itulah yang membuka pintu lain. Pintu yang seharusnya tidak pernah diketuk manusia, pintu yang berdiri di antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Pada suatu malam, mimpi aneh datang tanpa diundang, menyelinap seperti asap. Sutrisno melihat hamparan laut hijau luas yang diam tanpa ombak, permukaannya rata seperti kaca raksasa. Langit di atasnya gelap pekat namun berkilau oleh cahaya yang tidak jelas asalnya. Dari tengah laut itu muncul seorang perempuan berselendang hijau yang berkibar pelan seolah tertiup angin tak terlihat. Wajahnya cantik dengan ketenangan yang tidak wajar, terlalu sempurna untuk terasa nyata. Matanya dalam seperti sumur tua yang menyimpan ribuan cerita dan rahasia. Perempuan itu menyebut dirinya Nyai Ratu. Suaranya lembut, halus seperti bisikan air dan menenangkan hati yang retak. Ia berkata bahwa ia mengetahui penderitaan Sutrisno. Ia berkata bahwa ia melihat kesetiaan Rukmini selama ini. Sutrisno menangis dalam mimpi itu, air matanya terasa hangat di pipi. Nyai Ratu menyentuh kepalanya dengan tangan dingin yang terasa nyata seperti sentuhan manusia sungguhan. Sentuhan itu membuat dadanya hangat, menyebarkan rasa lega yang asing. Nyai Ratu berkata nasib bisa diubah. Ia berkata kekayaan bisa datang tanpa menunggu musim. Ia berkata semua hutang bisa lenyap seperti kabut pagi yang hilang saat matahari naik. Namun ia menyebut adanya syarat. Syarat itu tidak diucapkan dengan jelas, hanya menggantung di udara seperti bayangan. Sutrisno tidak berani bertanya lebih jauh, tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya mengangguk dalam kepasrahan tanpa suara. Saat terbangun, tubuh Sutrisno basah oleh keringat dingin yang menempel di kulitnya. Namun hatinya dipenuhi harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, ia berubah menjadi lebih pendiam, lebih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia sering pergi tanpa pamit saat malam menua dan desa tenggelam sunyi. Rukmini mengira suaminya pergi mencari tambahan rezeki demi mereka. Ia tidak pernah curiga sedikit pun. Ia selalu mendoakan keselamatan suaminya setiap malam dengan khusyuk. Doa itu justru tidak pernah sampai ke tujuan yang ia harapkan. Sutrisno mulai mengikuti petunjuk dari mimpinya dengan patuh.
Ia membawa bunga dan kemenyan ke tempat sunyi dekat dengan laut yang jarang didatangi orang. Ia melafalkan mantra yang tidak ia mengerti artinya, suaranya lirih dan bergetar. Angin sering berhenti berhembus ketika ia selesai berdoa, seolah alam menahan napas. Pepohonan di sekitar seolah menunduk pelan sementara ombak laut bergerak perlahan. Alam mendengar apa yang ia pinta. Pada malam Jumat Kliwon, mimpi itu datang kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Nyai Ratu kini tampak lebih dekat dan lebih nyata, seolah jarak dunia telah menipis. Wajahnya terlalu sempurna untuk manusia, tanpa celah sedikit pun. Matanya berkilat dengan cahaya aneh yang berdenyut pelan. Ia berkata perjanjian harus disempurnakan. Ia memerintahkan Sutrisno datang seorang diri. Ia melarang membawa siapapun, terutama istrinya. Sutrisno terbangun dengan jantung berdegup keras seperti dipukul dari dalam. Ada rasa takut yang menyelinap di sela napasnya. Namun hatinya dipenuhi harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Rukmini mulai dihantui mimpi lain yang berbeda. Ia bermimpi seekor ular besar melingkari rumah mereka. Tubuhnya melilit seperti pagar hidup. Ular itu bersisip emas berkilau dan bermata merah menyala. Mahkota kecil bertengger di kepalanya seperti lambang kekuasaan. Setiap kali terbangun, bau tanah basah memenuhi udara kamar. Ia menceritakan mimpinya kepada Sutrisno dengan suara gemetar dan wajah pucat. Sutrisno justru membentaknya dengan marah. Suaranya tajam dan asing. Itu pertama kalinya ia bersikap kasar padanya. Rukmini terdiam dan menunduk tanpa membalas. Air matanya jatuh tanpa suara ke lantai bambu. Pada malam yang ditentukan, Sutrisno melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Ia tidak tahu bahwa langkah itu adalah jalan menuju kematian. Di balik samaran Nyai Ratu, ada mata lain yang mengintai dari kegelapan. Mata itu milik Nyai Blorong. Nyai Blorong tersenyum menunggu tumbalnya dengan sabar. Tanah bergetar pelan seperti menyambut darah yang akan jatuh. Angin membawa bau amis tamar yang belum disadari Sutrisno. Benih perjanjian telah ditanam, dan ia akan tumbuh menjadi kutub. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya, seolah matahari enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Langit menggantung lendah dengan awan gelap yang bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Sutrisno berjalan sendirian menyusuri jalan setapak menuju hutan di tepi desa. Langkahnya terdengar berat meski tanah lembab meredam suara kakinya. Ia membawa bungkusan kecil berisi bunga dan kemenyan sesuai petunjuk mimpi. Setiap helayan napasnya terasa dingin dan berbau tanah. Pepohonan di kiri dan kanan tampak lebih tinggi dari biasanya. Bayangan mereka menjulur seperti tangan yang ingin menariknya mundur. Sutrisno mencoba menenangkan dirinya dengan mengingat janji kekayaan. Ia membayangkan rumah bambunya berubah menjadi rumah tembok. Ia membayangkan Rukmini tidak lagi menahan lapar. Bayangan itu membuat langkahnya terus maju. Hutan semakin rapat dan cahaya bulan sulit menembus dedaunan. Di kejauhan terdengar suara air mengalir pelan. Sutrisno tahu ia telah sampai di tempat yang disebutkan dalam mimpi. Di tengah hutan dekat dengan laut terdapat sebuah tanah lapang kecil. Tanah itu bersih, seolah sering disapu meski tidak ada manusia yang tinggal di sana. Di tengah lapangan itu berdiri batu besar berlumut. Aroma kemenyan tiba-tiba tercium meski Sutrisno belum menyalakannya. Angin berhenti berembus begitu ia melangkah ke tengah lapangan. Suasana menjadi hening dengan cara yang menekan dada. Sutrisno meletakkan bunga di atas batu, seperti yang diajarkan. Tangannya gemetar saat menyalakan kemenyan. Asap putih naik lurus tanpa goyangan. Ia mulai membaca mantra dengan suara pelan. Kata-kata itu terasa asing di lidahnya, namun lidahnya bergerak seolah dikendalikan sesuatu yang lain. Saat mantra selesai, udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk. Dari balik kabut tipis, sosok perempuan muncul perlahan. Ia mengenakan selendang hijau berkilau. Wajahnya sama seperti dalam mimpi. Cantik, anggun dan memancarkan wibawa. Sutrisno segera berlutut tanpa diminta. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia merasa akan pingsan. Perempuan itu tersenyum lembut. Ia memperkenalkan dirinya kembali sebagai Nyai Ratu. Suaranya mengalir seperti air tenang. Ia memuji keberanian Sutrisno.
Ia berkata tidak semua manusia berani datang sendiri. Sutrisno menunduk semakin dalam. Ia mengungkapkan semua keluh kesah hidupnya. Kata-katanya keluar bercampur tangis dan harapan. Nyai Ratu mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa penderitaan Sutrisno telah lama ia lihat. Ia berkata sudah saatnya roda nasib berputar. Namun ia kembali menyebut tentang perjanjian. Perjanjian itu harus diteguhkan malam ini. Sutrisno bertanya dengan suara bergetar tentang syaratnya. Nyai Ratu tersenyum lebih lebar. Ia berkata bahwa dirinya harus menyatu dengan kehendak gaib dan berhubungan badan dengannya tiap malam. Ia berkata penyatuan itu adalah bentuk kesetiaan. Kata-katanya terdengar samar namun menekan. Sutrisno merasa ragu namun tidak berani menolak. Ia telah melangkah terlalu jauh. Kabut menebal dan menutup pandangan. Suara hutan menghilang seolah dunia lain mengambil alih. Nyai Ratu mendekat hingga Sutrisno bisa mencium aroma aneh dari tubuhnya. Aroma itu manis namun menyengat. Matanya berkilat lebih terang dari sebelumnya. Dalam kilatan singkat, Sutrisno melihat bayangan lain di balik wajah cantik itu. Bayangan sisik dan mata merah menyala. Namun penglihatan itu hilang secepat datangnya. Nyai Ratu kembali terlihat sempurna. Ia mengulurkan tangan dan memerintahkan Sutrisno untuk berdiri. Bangunlah hamba setiaku. Lihatlah aku dan dengarkan perintahku. Sutrisno menuruti tanpa berpikir panjang. Kabut semakin rapat dan menelan mereka berdua. Apa yang terjadi setelah itu tertutup oleh kabut dan keheningan. Hutan seolah menahan napas. Saat kabut mulai menipis, Nyi Ratu berdiri sendirian. Senyumnya kini berbeda. Tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Di balik selendang hijau, bayangan ekor ular bergerak perlahan. Matanya berubah merah menyala. Ia tertawa pelan dengan suara berlapis. Ternyata Nyi Ratu yang disembah oleh Sutrisno adalah Nyai Blorong. Akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Sutrisno tergeletak di tanah dengan tubuh lemas. Ia tidak sepenuhnya sadar. Nyi Blorong menatapnya seperti menatap milik sendiri. Ia berkata, perjanjian telah disahkan. Ia berkata, satu tumbal tidak akan cukup. Ia menyebut nama Rukmini dengan nada puas. Di rumah bambu, Rukmini terbangun dengan dada sesak. Ia mencium bau amis yang kuat. Lampu minyak berkedip tanpa angin. Bayangan di dinding bergerak menyerupai ular. Rukmini memeluk dirinya sendiri sambil menangis. Ia tidak tahu bahwa namanya telah terikat dalam perjanjian darah. Di hutan, Nyi Blorong menghilang bersama tawa yang menggema. Sutrisno tak tinggal sendirian dalam gelap. Tubuhnya gemetar dan jiwanya kosong. Ia belum sadar bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Malam itu menjadi saksi lahirnya kutukan. Dan kutukan itu mulai menuntut harga. Sejak malam perjanjian itu, tidur Sutrisno tidak pernah lagi sama. Setiap kali matanya terpejam, kabut hijau selalu datang lebih dulu. Kabut itu membawa aroma manis yang membuat dadanya hangat. Di balik kabut, sosok Nyai Blorong selalu menunggunya. Namun kini, kehadirannya terasa lebih dekat dan lebih menuntut. Pada malam pertama setelah perjanjian, Sutrisno terbangun dengan tubuh panas. Rukmini tidur di sampingnya tanpa menyadari apapun. Nafas Sutrisno terengah dan pikirannya penuh bayangan perempuan berselendang hijau. Tanpa sadar, ia kembali terlelap. Kali ini ia tidak berada di rumah. Ia berdiri di sebuah ruangan luas berlantai batu dingin. Obor-obor hijau menyala tanpa api. Nyai Blorong duduk di singgasana rendah dengan senyum yang tidak lagi sekadar lembut. Tatapannya membuat lutut Sutrisno melemah. Ia dipanggil untuk mendekat. Nyai Blorong berkata,
bahwa perjanjian belum sepenuhnya terikat. Ia berkata tubuh dan jiwa harus sejalan. Kata-katanya terdengar pelan, namun memerintah. Sutrisno ingin menolak, namun tidak mampu bergerak. Kabut menutup pandangan mereka berdua. Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah bisa ia ceritakan dengan jelas. Yang ia ingat hanyalah rasa hangat yang menenggelamkan akal sehat dan suara tawa halus yang berlapis desis. Dan mereka berhubungan dengan ganas tiap malam. Sutrisno terbangun menjelang subuh dengan nafas tersengal. Tubuhnya lelah, namun pikirannya justru dipenuhi rindu aneh. Ia menatap langit-langit rumah dengan perasaan bersalah bercampur keinginan. Rukmini masih tertidur dengan wajah polos. Rasa bersalah itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, lebih cepat dan lebih kuat. Nyai Blorong tidak lagi duduk jauh. Ia berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk disebut mimpi biasa. Senyumnya kini berbeda. Dalam sekejap, wajah itu berubah. Kulitnya berkilau seperti sisik. Matanya merah menyala dalam gelap. Selendang hijaunya bergerak seperti tubuh ular. Nyai Blorong memperlihatkan diri bahwa selama ini dia mengaku sebagai Nyai Ratu. Sutrisno kaget, merasa tertipu dan ketakutan, namun tubuhnya tidak menolak. Ada dorongan kuat yang mengikatnya setiap malam. Ia mulai menunggu waktu tidur dengan gelisah. Siang hari terasa kosong dan hampa. Hanya malam yang memberinya ketenangan palsu. Rukmini mulai menyadari perubahan itu. Sutrisno sering tampak kelelahan, namun matanya menyala aneh. Ia jarang menyentuh istrinya, namun tubuhnya selalu panas saat bangun tidur. Rukmini memilih diam, meski hatinya retak. Suatu pagi, Rukmini merapikan tempat tidur. Ia menemukan sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Di antara lipatan tikar, terdapat sisik kecil berwarna emas. Sisik itu dingin dan keras, seperti logam. Namun bentuknya jelas bukan milik ikan. Rukmini mencoba menggosok sisik itu. Warnanya tidak pudar. Ia merasa mual tanpa sebab. Bau amis samar kembali memenuhi kamar. Ia menyembunyikan sisik itu tanpa berkata apa-apa. Malam-malam Sutrisno semakin sering diisi mimpi yang sama. Ia semakin sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Dalam tidurnya, ia sering menyebut nama Nyai Ratuku ternyata adalah dengan suara lirih. Kadang disertai desis panjang yang bukan suaranya. Rukmini mendengar dan menutup telinganya sambil menangis. Sementara itu, kekayaan mulai datang perlahan. Uang muncul tanpa asal yang jelas. Hutang-hutang lunas dengan mudah. Namun setiap rezeki datang, satu sisik emas selalu tertinggal di tempat tidur, seolah menjadi tanda kepemilikan. Di alam gaib, Nyai Blorong tertawa puas. Ia tahu Sutrisno mulai terikat bukan hanya oleh janji. Dan gilanya, Sutrisno ketagihan tidur dengan Nyi Blorong karena merasakan sensasi yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan gilanya, Sutrisno bukannya jijik, melainkan oleh ketagihan. Ketagihan yang akan menutup mata dan hati, dan membuka jalan bagi tumbal berikutnya. Sejak sisik emas itu ditemukan, Rukmini tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap malam ia memandang wajah Sutrisno yang terlelap dengan perasaan asing. Wajah itu terlihat sama, namun terasa bukan sepenuhnya milik manusia. Napas suaminya terkadang terdengar berat dan berdesis. Rukmini sering terbangun oleh gerakan halus di atas tikar, seolah ada sesuatu yang melata di antara mereka. Sisik emas itu ia simpan dalam kain putih dan disembunyikan di bawah pakaian. Namun meski tersembunyi, keberadaannya terasa kuat. Rukmini sering merasa dingin di dada saat berada dekat kain itu. Ia mulai yakin bahwa semua kemakmuran ini membawa kutukan. Doa-doanya kini diiringi rasa takut. Ia tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan.
Sementara itu, Sutrisno semakin larut dalam malam-malam terlarangnya. Ia menunggu waktu tidur dengan gelisah yang aneh. Siang hari terasa panjang dan melelahkan baginya. Pikirannya hanya tertuju pada kabut hijau dan suara lembut yang memanggilnya. Setiap kali tertidur, ia kembali ke ruang batu yang sama. Nyai Blorong selalu menunggunya dengan senyum penuh kemenangan. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Nyai Blorong tidak lagi berpura-pura sepenuhnya. Kadang kulitnya berkilau seperti emas, kadang bayangan ekor panjang terlihat di balik tubuhnya. Namun Sutrisno tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa hampa jika malam berlalu tanpa kehadirannya. Ketagihan itu telah mengikatnya lebih kuat dari perjanjian apapun. Nyai Blorong mulai berbicara tentang keseimbangan. Ia berkata, setiap pemberian harus dibayar. Ia menyebut kata tumbal dengan suara manis. Sutrisno mendengarnya seperti gema jauh. Pikirannya terlalu tumpul untuk menolak. Ia hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Di dunia nyata, perubahan mulai terlihat jelas. Tanaman di sekitar rumah mereka tumbuh subur berlebihan. Namun beberapa hewan ternak tetangga mati mendadak. Orang-orang desa mulai berbisik ketakutan. Nama Sutrisno sering disebut dalam nada curiga. Rukmini mendengar bisikan itu dengan jantung berdebar. Suatu sore, Mbah Wiryo, sosok ketua adat dan merupakan orang pintar di desa itu, datang. Kali ini, wajahnya jauh lebih pucat. Ia meminta izin masuk dengan suara berat. Begitu melangkah ke dalam rumah, ia langsung memejamkan mata. Ia merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, kehadiran yang rakus dan belum kenyang. Mbah Wiryo meminta Rukmini duduk dan berbicara. Ia bertanya tentang mimpi dan tanda-tanda aneh. Rukmini akhirnya menangis dan menceritakan semuanya. Tentang sisik emas, tentang perubahan Sutrisno, tentang bau amis. Mbah Wiryo menghela nafas panjang. Ia berkata, perjanjian itu telah melibatkan lebih dari satu jiwa. Ia menjelaskan bahwa Nyai Blorong tidak pernah memberi tanpa mengambil. Tumbal biasanya dimulai dari yang paling dekat. Ikatan itu semakin kuat jika ada hubungan terlarang. Kata-katanya membuat Rukmini gemetar. Ia mulai memahami posisinya. Ia bukan hanya istri, tetapi calon tumbal. Mbah Wiryo menyarankan ritual pembersihan, namun ia ragu apakah masih ada waktu. Perjanjian yang disahkan dengan tubuh jarang bisa diputus, terutama jika ketagihan telah tumbuh. Rukmini memohon agar ada jalan lain, namun Mbah Wiryo hanya bisa menunduk. Malam itu, hujan turun deras tanpa angin. Air menggenang di halaman rumah, seperti membentuk pola melingkar. Sutrisno tertidur lebih cepat dari biasanya. Rukmini duduk di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Ia memperhatikan sisik emas yang kini semakin banyak ditikar. Jumlahnya bertambah tanpa ia sadari. Tengah malam, Rukmini mendengar suara panggilan pelan. Suara perempuan yang bukan suaminya. Suara itu memanggil namanya dengan lembut. Rukmini menutup telinga, namun suara itu masuk ke dalam kepalanya. Di sudut kamar, bayangan panjang melingkar perlahan. Untuk pertama kalinya, Rukmini melihat kilatan mata merah. Mata itu menatapnya penuh penilaian. Ia merasakan dingin menjalar dari kaki ke kepala. Dalam benaknya muncul bisikan tentang pengorbanan, tentang kesetiaan yang harus dibayar. Nyai Blorong mulai mendekat ke dunia manusia. Ia tidak lagi puas hanya dengan satu jiwa yang terikat. Ia menginginkan keseimbangan penuh, dan keseimbangan itu menuntut darah dari dua arah. Bab ini berakhir dengan Rukmini yang duduk gemetar di samping suaminya. Di antara mereka, sisit emas berkilau semakin banyak, tanda bahwa waktu mereka semakin sempit, dan tumbal telah ditandai satu persatu. Suatu malam, Rukmini bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Ia berdiri di sebuah ruangan luas yang sama seperti yang sering muncul dalam mimpi Sutrisno. Lantai batu terasa dingin di telapak kakinya. Di hadapannya berdiri Nyai Blorong
tanpa samaran. Tubuhnya tinggi dengan kilau emas di setiap gerakan. Ekor panjang melingkar di belakangnya. Nyai Blorong memandang Rukmini dengan senyum tipis. Ia berkata bahwa Rukmini adalah bagian dari perjanjian. Ia menyebut kesetiaan sebagai talasan utama. Menurutnya, kesetiaan istri adalah pintu paling mudah untuk tumbal. Rukmini ingin berteriak, namun suaranya hilang. Nyai Blorong mendekat dan menyentuh bahu Rukmini. Sentuhan itu dingin dan berat. Dalam sekejap, Rukmini melihat bayangan dirinya sendiri terikat sisik emas. Bayangan itu tersenyum pasrah. Ketakutan menyergap hingga ke tulang. Rukmini terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sutrisno masih tertidur dengan wajah tenang. Namun, di lehernya tampak bekas kemerahan seperti lilitan. Rukmini tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Keesokan harinya, Rukmini memutuskan mencari pertolongan. Ia mendatangi Mbah Wiryo dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Mbah Wiryo langsung tahu bahwa waktunya semakin sempit. Ia berkata bahwa lingkar perjanjian sudah mulai menutup. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa Nyai Blorong sering mengikat pasangan suami istri. Ikatan itu membuat tumbal menjadi lebih kuat. Satu jiwa untuk membuka jalan, satu jiwa untuk menutup perjanjian. Biasanya istri menjadi penyeimbang terakhir. Rukmini memohon agar Sutrisno diselamatkan. Ia rela jika dirinya yang menjadi korban. Mbah Wiryo menggeleng dengan sedih. Ia berkata Nyai Blorong tidak pernah mengambil hanya satu. Jika satu diserahkan, yang lain akan menyusul. Malam itu, Sutrisno kembali terlelap lebih cepat. Rukmini duduk di sampingnya sambil menggenggam kain putih berisi sisik emas. Ia merasakan getaran halus dari dalam kain itu, seolah ada denyut hidup di dalamnya. Lampu minyak tiba-tiba padam tanpa angin. Dalam gelap, Rukmini mendengar suara desis panjang. Sosok bayangan muncul perlahan di sudut kamar. Nyai Blorong tidak sepenuhnya menampakkan diri, namun matanya merah menyala, jelas terlihat. Ia berkata bahwa waktunya hampir tiba. Pagi datang ke desa itu dengan sunyi yang tidak biasa. Tidak ada suara ayam berkokok di sekitar rumah Sutrisno. Kabut turun lebih tebal dari biasanya dan bertahan lebih lama. Orang-orang desa merasakan hawa dingin meski matahari telah naik, seolah alam masih berkabung dalam diam. Rumah yang baru dibangun itu berdiri tanpa penghuni. Pintu depan terbuka sedikit, berderit pelan saat tertiup angin. Tetangga mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa orang mendekat dengan perasaan was-was. Tidak ada jawaban saat mereka memanggil nama Sutrisno dan Rukmini. Saat pintu kamar dibuka, keheningan langsung menyambut. Sutrisno dan Rukmini terbaring di atas tikar. Posisi mereka berdekatan seperti sedang tidur. Wajah mereka pucat namun damai. Tidak ada luka di tubuh mereka. Namun hawa dingin menyelimuti ruangan itu. Orang-orang desa segera memanggil Mbah Wiryo. Sesepuh itu datang dengan langkah berat. Begitu memasuki kamar, ia langsung menunduk dan menarik napas panjang. Ia tahu perjanjian itu telah berakhir, dan ia tahu tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Mbah Wiryo menutup tubuh pasangan itu dengan kain putih. Ia membacakan doa dengan suara lirih. Namun ia tahu doa itu lebih untuk yang hidup, bukan untuk mereka yang telah diserahkan sebagai tumbal. Kekuasaan Nyai Blorong tidak bisa diganggu-gugat.